Namanya hajatan, pasti ada makanannya. Makanan yang wajib ada di hajatan kampung sini, ya kue cita. Tapi uniknya, bahan dasarnya bukan dari tepung ketan, melainkan ketela rambat loh. Di sini, ketela rambat biasanya tumbuh tumpang sari dengan tanaman tegalan lainnya seperti cabai. Ya, kita dapat ubi jalar. Oh, ubi rambat. Ya, ini. Kata Mbak Ayu, satu keranjang ketela rambat sudah cukup nih untuk hajatan nanti. Oke Mbah, ubinya langsung aku masak ya Mbah. Di hajatan ingkraan ada beberapa jenis makanan yang harus disajikan. Urap, kue cita, serta ketan gono. Oh, nggih. Disangre, nggih, sip. Ketela yang tadi kupanen harus direbus terlebih dahulu sampai matang dan lunak. Ya, sekarang aku lagi nyangrai kacang. Ini buat isi citak ya. Kalau yang tadi aku angkat itu adalah ubi buat bahan adonannya. Nah, nanti diisi sama hasil sangrai kacang ini. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan dan aromanya harum, tandanya kacang tanah sudah matang. Adonan kue cita berbahan dasar ketela rambat yang ditumbuk, lalu ditambah sedikit tapioka. Keduanya diuleni sampai halus. Biasanya sih kue cita berwarna merah. Terus nggih, bawa sambal niki. Balik. Balik. Nah, kalau isiannya, ya ini kacang tanah sangrai yang ditumbuk bersama gula merah. Oh iya, numbuknya lumayan lama loh teman, karena aku harus membuat gula merah menyatu dengan kacang dan dibuat sehalus mungkin. Oh iya teman, kalau di tempat kalian, kue ini namanya apa ya? Sebagian ada yang menyebutnya dengan kueku dan isinya kacang hijau. Ada juga kue tok, karena saat dikeluarkan dari cetakan harus diketok atau dihentakkan dengan kencang. Kalau di daratan Tiongkok disebutnya angku kue, yang artinya kue yang berwarna merah. Konon katanya, kue ini melambangkan kemakmuran dan panjang usia loh. Kue cita ini harus dikukus selama 20 menit. Oh ya, supaya tidak lengket dengan dandang, maka bagian bawahnya selalu diberi potongan daun pisang sebagai alasnya. Nah, kalau ketan gono, beras ketannya harus dikukus dulu sampai setengah matang. Lalu
Diaron dengan santan hangat sampai santan meresap. Selanjutnya, ketan dikukus kembali dengan diberi unti atau enten-enten di bagian atasnya. Selain kue citak dan ketan gono, ada juga aneka jajanan, pisang setangguk, dan buah lain untuk momong bocah. Nantinya jajanan ini akan diberikan ke si anak dan dibagikan ke teman-temannya. Nah, tadi udah dipanjatkan sebuah doa dalam mengawali acara engkrakan ini. Nah, nanti selanjutnya setelah ada panjangan ini mereka pada makan nih. Nah, nanti daerah akan diarak-arak pakai engkrak bersama teman-temannya. Nah, yang seru ya ini, banjaan alias makan rame-rame dalam satu wadah. Ingkraan berasal dari kata ingkrak, yaitu sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari bambu dan biasanya digunakan bersamaan dengan sapu. Namun, ingkrak yang digunakan di sini ingkrak baru ya teman. Bayi yang belum bisa berjalan akan dimomong atau diasuh oleh ibunda atau orang terdekatnya, lalu didudukkan di ingkrak dan diarak. Seluruh tetangga akan menonton, menyemangati, dan mendoakan supaya si bayi lekas berjalan dengan lancar. Begini nih kalau di kampung. Lahan kosong atau lapangan masih banyak. Jadi kegiatan bermain seperti ini masih sering ditemui ketimbang di daerah perkotaan. Warga Meranggen, Desa Losari Tlogo Mulyo Tembangu ini masih sering loh melakukan permainan tradisional ini. Kalau dilihat dari bentuknya, kalian pasti sudah tahu ya teman. Egrang bisa dijumpai di pelosok Indonesia, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Kata egrang sendiri berasal dari Lampung yang berarti terompah pancung. Ada pula yang menyebutnya jangkungan karena tinggi. Ternyata bermain egrang tidak semua orang bisa loh teman. Perlu pijakan kaki yang kuat dan konsentrasi penuh supaya tidak jatuh. Tapi kalau aku ditantangin begini, wah, ya apa boleh buat. Satu, dua, tiga. Keren yo bapak-bapak ini. Bukan hanya bisa menggunakan egrang, tapi
juga terampil sampai bisa bermain bola. Mantul, Pak. Kalau saya sih merah deh, Pak. Emang susah, apalagi ditambah bola. Main egrang aja nggak bisa.